Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian, sahabat MHB Channel yang senantiasa dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang apa maksud dan tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang bulan Ramadan, kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari puasa adalah agar membentuk pribadi seorang itu menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa adalah imtisalu awamiri wajtinabun nawahi ibtigha amardati. Makna dari takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah hanya untuk mengharap ridho dari Allah. Dan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah istiqomah. Istiqomah adalah continue dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini kita digembleng selama sebulan full menjalankan puasa di siang hari dan menjalankan sholat wajib serta sholat sunnah taraweh selama satu bulan full. Itu tidak lain dan tidak bukan agar kita senantiasa rutin dan istiqomah, jejak dan ajak dalam menjalankan sholat. Jadi buah yang bisa kita ambil dari puasa di bulan Ramadan adalah kita bisa istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu di samping sholat sunnah yang ada. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, selama di bulan Ramadan kita merasa ringan dan tidak terbebani menjalankan sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Bahkan di beberapa daerah itu ada yang sholat tarawih sampai mengkhatamkan Al-Quran. Lalu tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita juga istiqomah dalam menjalankan sholat, terutama sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ungkapan yang sangat menarik dari salafus soleh, yaitu bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Jadi ini ungkapan yang sangat populer sekali Bapak Ibu, ungkapan yang biasa disampaikan oleh para ustadz, para dai tentang seburuk-buruknya kaum. Bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, alladzina la ya'rifuna Allah, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi ungkapan salafus saleh ini tidak ada salahnya Bapak Ibu, dimana ungkapan ini memberikan tamparan atau sindiran bagi kita yang mungkin hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, tetapi di selain Ramadan kita tidak mengenal Allah. Maksudnya apa? Ketika di bulan Ramadan kita begitu semangat menjalankan ibadah, terutama sholat tarawih, padahal sholat tarawih adalah sholat sunnah. Akan tetapi setelah selesai bulan Ramadan, kita sudah tidak menjalankan sebagian sholat lagi, entah itu tidak sholat maghrib atau tidak sholat isya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya ungkapan ini adalah jangan sampai kita hanya mengenal Allah
di bulan Ramadan saja dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah hanya di bulan Ramadan. Terutama kita hanya menjalankan sholat 5 waktu dan sholat taraweh di bulan Ramadan saja. Sementara setelah keluar di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, kita bahkan meninggalkan sebagian sholat 5 waktu. Nah, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Karena mengapa? Karena yang namanya sholat wajib itu harus dikerjakan, berbeda dengan sholat sunnah seperti sholat taraweh. Kalau ditinggalkan tidak mengapa, meskipun sangat disayangkan kalau ditinggalkan, karena sholat sunnah tarawih itu di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan segenap Bapak Ibu saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam menegakkan agama Allah, terutama sholat 5 waktu nanti setelah selesai di bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang istiqomah itu seperti karakternya malaikat, karena malaikat juga istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Salah satu sifatnya malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka menjalankan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berhasil setelah bulan Ramadan ini kita tetap menjalankan salat 5 waktu, maka bersyukurlah kepada Allah, karena itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Karena keberhasilan kita di bulan Ramadan itu bisa kita lihat setelah selesai di bulan Ramadan. Apakah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya kita masih istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu itu? Apakah di bulan Ramadan kita juga istiqomah dalam membaca Al-Quran? Nah, itu adalah indikasi atau ciri-ciri keberhasilan kita selama digembleng di bulan Ramadan. Dan berbicara tentang istiqomah, Allah juga berfirman di dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah atas mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, sambil mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan atas kalian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang istiqomah di jalan Allah akan mendapatkan banyak keutamaan. Yang pertama adalah mendapatkan support dari para malaikat. Allah takhafu, janganlah takut, wala tahzanu, janganlah bersedih hati. Dan terakhir apa? Wa absyiru bil jannah, yaitu kabar gembira tentang surga yang dijanjikan. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kalau kita istiqomah di jalan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah berupa surga yang telah dijanjikan atas kita, insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa'alaikum ila syiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.